wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudzamun. Surat Al-Anfal ayat 60. Ini ayat favoritnya dan Abdul kalau isi kajian kokam pasti keluar karena temanya masuk. Saya ambilkan ayat ini untuk kita kaji malam hari ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita luruskan niat bersama-sama untuk belajar untuk menghidupkan malam Ramadan, dan mudah-mudahan ini dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikatnya sebagai bekal kita besok ketika mengajar di yaumul akhir. Saya tadi malam agak merenung. Ada satu kata yang ganjil di judul yang diberikan, membangun ghirah. Rodo ada yang ganjil. Yang usul ghirah ini siapa? Ghirah itu apa? Semangat. Saya sebenarnya siapkan cerita kira yang teko wong atus. Alhamdulillah. Nah, saya kayak seneng gawe video, tak bikin tak suruh bikin. Ada Mars Kokam zaman 2000 awal yang satu CD Pak, mungkin di PP masih banyak. Mungkin yang Kokam periode 2015 ke sini sudah tidak pernah ada. Nah itu saya minta anak saya lah, ini dibuat video backgroundnya lagu Mars Kokam zaman dulu itu sama foto-foto kegiatan. Nanti tak share ke teman-teman aja. Kalau di mungkin bisa dibuka masing-masing di kamus bahasa Indonesia. Ghirah itu secara maknawi itu cemburu. Jadi saya agak bingung mengapa ini terus membangun kecemburuan kokam dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita cemburu ketika kita tidak bergerak amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin yang dimaksudkan begitu. Tapi kalau secara lebih enteng ya, bagaimana kemudian membangun semangat kokam untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Saya berbicara kokam, nah lagi-lagi di buku ini tulisannya Kang Iwan itu sebenarnya banyak banyak beberapa yang kelewat. Bukan salah ya, bukan salah, sekali lagi bukan salah. Tapi ada yang ada yang hilang. Tercecer, mungkin lebih tepatnya tercecer. Jadi nek dilebokke kabeh mungkin terlalu panjang. Yang pasti kokam itu tidak bisa lepas dari RPKAD. Bisa dikatakan kokam itu anak kandung RPKAD, bukan Kopassus ya, karena sudah beda. Kalau Kopassus itu sudah zamannya LB Murdani.
Tapi kalau RPKAD itu masih Edi Sarwadi. Jadi sudah beda. Termasuk ada masuknya legiun asing. Jadi salah satu yang mewarnai Kopassus itu kan ada tentara asing yang masuk kemudian jadi komandan operasi waktu. Nah, kembali ke awal, kalau Kokam itu anak kandung RPKAD, berarti mau tidak mau ya kudune buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sejauh-jauhnya pohon, sejauh-jauhnya buah jatuh itu ya paling murah di bawah daun paling tua. Kecuali wis kali, kecuali wis digawa manuk, kecuali wis apa ya, udan dan sebagainya. Lah tibone nek batrak gitu tekan ini. Jadi yang pertama itu kita harus betul-betul pahami bahwa kita itu anak kandung RPKAD. Kalau Banser itu anak kandungnya kakak. KKO itu kalau sekarang mungkin Marinir. Nah, kalau mau memahami ya kita harus paham KKO dulu seperti apa. Nah, kemudian saya tadi malam belajar lagi siapa sebetulnya Pak Prabowo. Jadi komandan pertama Kokam yang kemudian diberi amanah menjadi komandan nasional waktu itu adalah HS Projokusumo. Ini orang Turi asli. Jadi ayahnya bapaknya Pak Projo ini pendiri ranting Muhammadiyah di Turi. Dan pendiri SDA, dulu bukan SD, masih sekolah rakyat. Jadi sekolahnya dulu izinnya baru 3 tahun ketika didirikan. Jadi kalau teman-teman pernah ke Turi di lapangan Ngablak itu mulai sini ada Masjid Kidul Dana. Nah, itu rumahnya Pak Projo, Pak Projo. Kalau enggak dari GKBI itu GKBI ada jalan ya lurus ke utara terus. Nah, itu nanti sebelah kanannya pas mentok jalan Tempel Turi, sebelah kanannya itu persis rumahnya Pak Projo. Beliau ini seorang administratif. Jadi beliau ini konsultan keuangan. Di akhir masanya beliau ini ditugaskan di Departemen Keuangan. Artinya kemudian kita harus memahami Pak Prabowo itu ternyata seorang yang kalau sekarang yang lebih mungkin bisa kita lihat bukan Pak Dirman ya. Kalau Pak Dirman itu kan ahli strategi semesta, perang semesta. Jadi taktik perang. Nah, kalau yang kemudian membuat menyusun itu kan panglimanya ketika Pak Dirman. Jadi saya lupa panglima TNI-nya pas masa Pak Dirman. Nah, terus kalau kita melihat ketika posisi waktu itu beliau ini ditugaskan sebetulnya bukan monggo Sugeng Rawuh Mas Ari. Beliau ini bukan anggota RPKAD. Bukan anggota RPKAD. Nah, ini yang saya belum ketemu hubungannya. Kemudian Muhammadiyah ini kok memasukkan RPKAD kemudian lahir kota. Ini saya belum ketemu. Nah, kalau nanti ini sudah ketemu, ini kita bisa sinkronkan. Artinya ada hubungan, ada orang, ada tokoh yang kemudian membawa masuk. Mungkin karena Pak
Projo waktu itu punya bawahan yang kemudian anggota di RPKAD yang punya jabatan. Ini bisa dilihat dari pawai kokam pertama di Jakarta. Itu anggota RPKAD diseragami. Jadi yang ada di foto ini, bukan, ada yang foto baju lorek-lorek itu yang masih kuning itu anggota RPKAD. Oh. Jadi bukan anggota kokam. Waktu itu belum ada. Golek anggota kokam masih susah. Mungkin juga ada rasa takut. Waktu itu mungkin masih ada rasa takut. Jangan-jangan nek dadi anggota kokam kok mulai-mulai ora selamat. Ini yo kalau sekarang itu bisa terjadi. Nggak usah jauh-jauh. Kang Aril saja misalnya nanti nek pulang iku mau bengi relo ning ora liwat ngalor ning kon ngidul. Ya mungkin pikir omah perluan pilih ngono lah. Nek sido tekan omah. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Jadi memang yang pertama harus betul-betul kita pahami bahwa kokam itu lahir dari rahimnya RPKAD. Maka kemudian sampai sekarang atributnya pun nggak jauh-jauh dari RPKAD. Meskipun saya agak secara pribadi ya, ini pribadi saja. Tapi karena sudah diputuskan ya mau nggak mau. Kok sekarang lorengnya hijau itu kok malah dominan hijau, bukan merah, bukan hitam, bukan versinya darah mengalir RPKAD. Jadi malah ngalirnya ke samping, bukan ke bawah. Yang dipakai Dantoro ini sudah nggak karuan, tapi sekarang rodo menceng mana, malah miring. Ini ya agak susah juga. Nah kemarin salah satu penggagasnya itu ke minggir. Nah minggir makanya kemudian bolong. Ternyata ada agenda itu. Mungkin teman-teman minggir belum paham siapa yang datang. Tapi kalau saya insya Allah ya sini sudah. Ini perkataan atau tulisan Buya Hamka. Kalau ada yang belum kenal Buya Hamka, ada yang bisa baca. Dalam sebuah tulisannya pernah menjelaskan pengertian tentang giroh. Yang dimaksud giroh secara sederhana itu memang disampaikan Buya Hamka itu giroh itu kecemburuan dalam beragama. Kalau dalam arti yang lain, saya buka-buka kok malah metune jadi gairah, jadi semangat. Nah, ini mungkin lemisnya di sini antara giroh dengan gairah. Nah, ini ternyata jauh. Jadi yang disebut giroh itu perasaan memiliki, mencintai kokam dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, ini sudah kita miliki dulu, sudah kita punyai dulu. Kita sudah merasa betul-betul memiliki kokam atau belum? Jangan-jangan mengge lalu. Artinya ya senang saja banyak temennya. Kalau cuma pengen banyak temennya ya janjane anggere adewe iki duwe gol nek omah mbak warung kabeh bijak temen banyak temen. Tapi punya semangat giroh, memiliki, merasa kalau terjadi sesuatu kemudian kita ada sesuatu yang perasaan tidak rela, ini perasaan memiliki. Jadi dirusak kita nggak rela. Tapi nek dirusui kita yo apa istilahnya ora lilo. Nah ini yang
yang perlu kita miliki. Yang pertama tadi kita harus memahami betul kalau ternyata kita ini lahir dari rahim LPK. Yang kedua kita harus memahami betul bahwa ternyata setelah kita menjadi anggota Kokam ini kita harus betul-betul punya rasa memilih. Nah, satu-satunya pedoman kita itu cuma ini. Saya belum menemukan di sini. Jadi diri Kokam itu sebetulnya apa, di sini belum ada. Karena di sini yang dibahas baru organisasi Kokam. Kalau kita baca di sini, ini hanya menjelaskan BPO Kokam. Pejabatnya siapa, kemudian BPO itu apa, itu ada di sini. Tapi Kokam itu harus seperti apa, itu belum ada. Nah, PR mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan ini ke pimpinan pusat, mungkin ini PR buat kita. Jadi diri Kokam seperti apa? Kembali ke Kokam. Nek dulu ada banyak versi sebelum Komando Keamanan Muhammadiyah. Saya pastinya nggak tahu karena di literasi nggak ada. Di literasi nggak ada. Mungkin di tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sepuh kita bisa menggali. Kalau dulu yang sering sekali bicara tentang Kokam itu kalau dipikir ada Mbah Beliau masih sugeng, mungkin itu bisa kita gali sedalam-dalamnya. Jadi kita sowan, beliau suruh ngendiko, kita rekam. Pokoknya Mbah, apa yang jenengan ingat tentang Kokam, mangendiko. Kita pengen banyak tahu tentang Kokam masa dulu. Tapi kemudian yang kita kenal sekarang adalah Kokam itu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nek di Barbar ini, nah di sini nggak ada. Belum ada gitu. Ada yang sudah baca di sini? Ini belum ada. Yang mengartikan komando itu apa di sini belum ada. Nah maka tadi malam saya, iya betul belum ada. Kita itu sekarang gampang. Kita itu sebetulnya Kokam itu apa toh? Itu yang dijelaskan di sini itu ya organisasi. Kalau kembali lagi ke kamus bahasa Indonesia, komando itu yang paling cocok diartikan itu satuan militer yang disiapkan, diorganisir sebagai sebuah pasukan gerak cepat. Pasukan gerak cepat untuk menyerang atau menangkal serangan dari musuh. Ini luar biasa, pasukan gerak cepat. Siap nggak kita menyandang itu? Dulu Kak Abdul pernah, zaman dulu belum ada WA. Paling pol mentok SMS. Bila SMS ini saya melaku itu loh. Zamannya HP itu SMS itu masih jalan gitu. Jam 11 malam Pak Suti masih ingat. Sekarang semua kumpul di BDM. Gawat. Yo alhamdulillah ada 30 lebih Pak Jimin gitu. Dulu yang bisa kumpul. Apa? Ya mereka do wedangan. Ini tes kasus. Siap nggak kita kalau terjadi sesuatu terhadap itu? Minimal datang ketika ada panggilan. Kenapa? Pasukan gerak cepat ini komando. Ini baru satu kata, komando. Yang kedua, kesiapsiagaan. Ini ada awalannya ada siap, ada siaga. Nek kita mau babar ya. Siap itu ya siap.
Artinya bisa digunakan sewaktu-waktu. Itu namanya siap. Iya, sudah disiapkan, sudah. Nanti mau diambil, oh sudah siap. Nanti mau dipakai, sudah siap. Kalau mau digunakan kok belum siap, berarti ya nggak siap. Ini kesiapsiagaan, siap. Dari siap dulu. Siap itu berarti siap dipakai. Kita sudah seperti itu belum? Abot ya. Kemudian siaga. Siaga itu siap sedia. Tersedia sewaktu-waktu dibutuhkan. Artinya pasukan gerak cepat yang siap digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi apa. Luar biasa loh, yang ngasih namanya itu luar biasa. Nah, Angkatan Muda Muhammadiyahnya saya rasa semuanya sudah paham. Meskipun Yun Sewu banyak sekali perdebatan di situ. Sekarang Gamping sudah meninggalkan AMM, yang semangat dengan AMM ini kok ngalir. Dulu Berbah itu semangat betul AMM-nya, di counter, tidak ada AMM, ada RTNB. Berbah. Nah, mudah-mudahan ini Depok tidak seperti itu. Depok nanti bisa lebih sopan. Setelah kita paham tentang jati diri Kokam, bahwa Kokam itu adalah pasukan yang siap sedia digunakan sewaktu-waktu untuk menangkal dan mempersiapkan gangguan dari luar sewaktu-waktu, maka terus kita harus memahami dasar komando, yang memberi komandonya siapa, yang memberi perintah itu siapa. Ya jelas, karena kita Angkatan Muda Muhammadiyah, tentu tidak jauh dari Muhammadiyah. Dasarnya ya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah pimpinan, baik itu pimpinan perserikatan maupun komandan secara langsung. Ini yang secara garis komando. Tadi di awal ada pertanyaan yang Ibrahim. Sing kenal yang mikro RT nih, RW ini sapa mbuh ra ngerti, lurah sapa mbuh ra ngerti. Ya seperti itu seharusnya. Gitu. Seperti itu seharusnya. Kenal ya ming karo kepala kepala kesatuannya langsung, yang membawahi secara langsung. Jadi teman-teman Gamping kalau mau diperbantukan ke Sleman ya harus lewat Komandan Gamping, tidak bisa langsung asal comot. Kemarin karyawan WMJ mau sepedaan itu jadi dihubungi kan? Mungkin pakai kasihan. Tidak bisa kalau kemudian pimpinan wilayah ujuk-ujuk merintah ke Gamping. Tidak bisa, harusnya lewat jalur dulu dari struktur yang ada. Setelah memahami kalau ternyata kok kamu berat seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan? Nah sekarang kalau kita sudah bisa memahami jati diri dari arti namanya saja, ya mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri ben siap. Caranya bagaimana? Yang pertama ya kita harus paham betul garis, aturan, tatanan, dan undang-undang yang berlaku di kota. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Suti di perjalanan itu, wah angel ini. Ya berarti kita masih perlu berjuang, masih harus berusaha untuk menjadi ideal. Bukan ideal itu seperti apa? Playernya Mas Toro ini sampai ke jamaah masjid saya. Istri saya di WA, ini tidak Mas Nur. Jadi kalau
di rumah itu nggak ada yang kenal kalau saya itu NK. Oh. Karena depan rumah saya itu namanya Nur, sampingnya namanya Mbak Nur, istrinya nama S yang punya warung itu istrinya namanya juga Nur juga. Waduh. Belakang saya juga Mbak Nur. Jadi satu komplek itu Nur semua. Di Padang di rumah. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau di rumah kalau nyebut NK itu berarti nek ora cah kokap, cah HW atau cah Walid. Biasanya. Nah, kalau itu kok tanya neng warung ketemu, nek tanya ke yang lain kurang ketemu. Nah, saya dikasih tahu istri saya, ini ada yang nanya, kok iso tekan kono semburan. Nah, dari sini ini kita juga perlu tahu, ternyata sekarang zamannya sudah jauh. Kalau dulu RPKAD ini arep menggerakkan pasukan itu lewat 1, 2, 3 bisa 3 hari, 5 hari. Sekarang harus lebih cepat. Caranya teknologi. Yang pertama kita harus betul-betul memahami teknologi. Saya tadi ke Pak Supio, ini mobil Matic Pak Supio. Mobil Matic kaki kiri hongkang-hongkang. Kita harus paham juga. Ini cah tukang ya paling ora saiki ya kudune iso nyupir lah sithik-sithik. Nanti gampang ada kursus nyupir. Yang minggir sudah ada kursus nyupir. Teknologi kita harus memahami dan betul-betul pegang. Kemarin ada di grup WA itu Mbah siapa? Mbah Rono. Teman tukang ada yang bisa nggak nge-track nomor HP. Nah, minggu dolanan saya nggak berani. Kalau kita pegang server bisa. Ini untuk kita bisa punya server, bilang Mas Arin. Ya, tau gede Mas Arin itu yang paling bisa jual. Saya pernah. Jadi toko saya mobilnya dibawa lari, bukan dibawa lari, dibawa makelar lah istilahnya. Bawa makelar sudah 5 hari nggak balik. Cari susah, ya wis. Kebetulan ada pelanggan saya itu di anggota reskrim Polda. Ya sudah, dan tolong ini ngelacak nomor ini posisi di mana. Oh cerak waktu ini nanggung kuningan. Loh, ya udah kita ada. Ternyata, nah itu kita bisa sebetulnya. Nah, saya ini ngerti omahe dan to ini di posisine piye ngono buka kita bisa kok. Pintunya ada berapa? Gitu. Rinci tenan. Yes, saat ini sudah bisa seperti itu. Nah, yang pertama itu teknologi harus kita pegang. Yang kedua dasarnya buku ini harus betul melotok di kita. Maka malam hari ini ya main ketok lek kokam aku tak nggadek. Kemarin di Diksar jadi saya pengen pakai PDL lengkap. Ini tak pikir-pikir kalau saya pakai PDL lengkap, wong saya materinya tentang seragam, kalian mengenalkan PDL sudah banyak di sana tentu. Saya pakai PDH. Berbah sekarang kayak rame-rame mulai 40 style PDH, PDS. Kenapa kok enggak PDH saja? Ampun. Saya yakin kalaupun sudah dapat, itu yang nganggung mesti bener. Sedih lah. Nah, itu kalau kita merasa memiliki, itu sedih. Jalan Kaliurang itu masih ada. Setiap pagi tukang sayur yang pakai atasan tukang setiap pagi di belakang itu bawa sayur. Nek pagi ngidul, nanti nek sudah agak siang jadi ke pasar Kolombo. Saya beberapa kali nek pulang dari posko Pakem itu mesti dilancang. Kita merasa melakukan kita sedih.
Ya Allah, baju pokatiku. Kamu kok ya mati. Ibu iki. Nek dulu ditempel itu pernah kejadian di Ngarit, parani tenang, copot jalur daripada minggu. Jalan Magelang itu masih ada, tapi kaos kan bukan termasuk atribut resmi. Di warungnya Mbok Berek, Medari, itu kadang tukang parkirnya kalau siang itu pakainya kaos kokak, tulisannya ada bukan, terus tak apa-apa lah. Tapi nek dureng, tak kau nyapa tenang. Itu rasa memiliki kita. Tapi kita harus paham dulu aturannya gimana. Tidak pakai PDS ya lengkap. Ojo sepatu nekat putih meneh. Dure nganggo cis. Sarung. Gara sarung. Wah, no ya aku. Ya nek jaket ra apa-apa lah. Karena bentuknya jaket, rompi enggak apa-apa. Meskipun saya kemarin protes di Diksar itu. Mungkin besok akan ada sidik doreng muka. Itu penghinaan menurut saya. Orang semestinya seperti itu. Buat apa saya bangga pakai ini? Nek baru. Paham itu baru. Pakai topi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangga. Ini nyopet. Ini masuk ke toilet ya, metal ya. Aduh, nah makanya kita harus punya ilmunya dulu. Betul-betul punya ilmunya dulu. Maka saya sering ngajak, ayo toh, teman-teman kokang itu harus banyak belajar. Belajar apa? Yuk, apa saja. Yang pertama ini dulu dipahami dulu kelompok. Apa dan udah megah. Minimal kita berusaha. Minimal kita berusaha. Dari mungkin 30, nek sing iso tertib itu 10, alhamdulillah. Sing iso tertib 5, ya itu saja yang kita pakai. Sekarang misalnya terjadi sesuatu kemudian tahu-tahu PP Muhammadiyah memanggil kami Ibrahim WA. Segera pakai PDS lengkap. Pokoknya siksa lah. Aduh. Masih wedi. Yuk, jangan seperti itu. Mending kaosan, jaketan. Wis ngerti nek kokak. Enggak mungkin ditolak sama Kang Ibrahim. Enggak mungkin. Saya minimal ya, pakai pakaian PDS itu minimal sing kleru paling ning bagian atas. Di foto-foto saya ini kalau teman-teman dia kadang dulu ora barengan. Topi pek. Tapi itu di lapangan mudah-mudahan bisa dimakan. Kita ngasih contoh yang baik. Tur nek nganggo ki yo sing pas. Gua mau ukurane. Saya kemarin Pak sama Pak Siti ditanya. Ya dan, ojo, aku ki ambae. Aku sih lombok. Ora percaya Pak Siti, jijik kok ki pas. Malah rada gede. Kalau waktu itu betul-betul nganggone L kompor. Ketoke PDL lengkap apa ini kompor. Nanti kaya gamis. Ya nek bisa sih pas. Jadi dipakai itu ya benar. Jadi kebanggaan memang boleh, tapi ya ning aku sing bener dan sing bener. Jadi saya bukan menolak PDS, bukan. Memang PDS itu bangga nek dipakai. Nek bener ning aku. Nek nganggo ora bener yo aduh didelok iki aduh ya Allah. Rasane kok di sini iki apa ya? Ora tega. Nek rada misalnya rambutnya rada gondrong wis ndak masalah apa. Barang sekarang yo arep neng toko apa arep ke tukang cukur yo wedi nek terpapar corona dan sebagainya. Nah, saya itu bodoh.
masuk ke sekolah ketika mengerjakan tugas sama gurunya nggak boleh, suruh pulang karena bodoh, tapi dicegah sama kepala sekolah karena kepala sekolah itu dilarang kenal sama saya sama keluarga saya. Lapor polisi, sesuk le cukur nek vlog duwe. Wis sekolah biasa. Sampai sekarang nggak mau dicukur. Tapi jane yo ora. Iya ben. Besok saya cukur. Jadi biar bisa memantaskan diri. Nah, ini ada bahasa baru yang sering digunakan teman-teman. Kita kalau bisa memantaskan diri, yo nek kamu yo sing apik dari pakaiannya dulu kita menunjukkan bahwa kita itu betul-betul merasa memiliki, kita benar, kita memberikan contoh kepada orang-orang yang lain, kepada junior kita, kepada ini gitu, bukan kita kan sepatu lambi kalau pakai pakaian seperti itu. Profesor Aminat dulu, saya ini meskipun agak terlambat, ada 10 skill generasi muda era 4.0. Ini sebenarnya 2019 sudah banyak muncul artikel seperti itu, tapi saya baru dapat kemarin yang dari Muhammadiyah itu Profesor Aminat dulu. Kalau dimasukkan ke teman-teman UKM ini jadi masuk semua. Yang pertama itu fleksibilitas kognitif. Apa ya? Luas. Jadi kokam itu kudu luas. Jadi generasi muda sekarang itu kudu luas. Badian ya wangun, dorengan PDS ya wangun, trainingan ya wangun, jadi imam ya wangun. Angel banget. Tapi itu bisa kita pelajari. Kalau Wednesday Bitkokam ini diadakan setiap minggu, wah kurikulumnya bagus, luar biasa. Saya berharap Diksar kemarin juga sudah mulai dirancang, ada rencana tidak lanjut. Jangan berhenti hanya pada Diksar. Bisa nanti, yo nggak usah Sleman lah, misalnya Depok sama Gawe, nanti Jamil lagi, Jamil kemudian latihan bareng. Apa yang dilatih? Yuk bareng-bareng apa yang kira-kira belum masuk, apa yang kira-kira belum pantas di kokam Gape, itu kita pantaskan. Yang kedua, keahlian interpersonal, mediasi. Saya mau cerita sedikit salah satu imam mazhab, namanya Imam Abu Hanifah. Itu usia 10 tahun baru hafal Quran. Tapi ketika usia 7 tahun itu sudah menang debat dengan salah satu orientalis. Bahasanya waktu itu belum orientalis, tapi pendeta Nasrani yang ngobok-obok Kufah. Kufah itu mungkin kalau sekarang di Jogja. Jadi ibu kota pelajarnya Islam waktu itu. Jadi Kufah itu di Irak. Nah itu punya madrasah yang luar biasa, dan alhamdulillah Imam Abu Hanifah ini belajar di sini sejak kecil. Usia 7 tahun ada pendeta masuk masjid pengen ngobrak-abrik keyakinan umat Islam. Dia bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Semua guru Islam, semua ulama-ulama sudah kalah dengan saya. Yang berani waktu itu Imam Abu Hanifah yang usianya baru 7 tahun. Pertanyaan pertama, kalau Allah itu ada di mana? Cah umur 7 tahun bisa menjawab. Syekh, ini ada susu. Coba jelaskan, tentu di susu ini ada kandungan lemak. Coba jelaskan kepada saya, di mana letak lemaknya?
di atas, di tengah, atau di dasar gelas? Tak bisa jawab. Gak bisa menjawab. Cah umur ketok-ketok wis dong koyo ngono. Merasa kalah gelagapan, beliau pendeta ini melancarkan pertanyaan kedua. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau Allah itu ada, Allah itu bersemayam pada suatu tempat. Allah itu sebelumnya Allah itu apa? Setelahnya Allah itu apa? Jadi nek aku lugu nang kene iki woku ki apa, tengen ki apa, ngarep ki apa, mriku. Mama boleh menjawab. Saya boleh lihat tangan Anda, sebelum ibu jari itu ada apa? Setelah kelingking ada? Tidak ada apa-apa. Itu seperti itulah. Jawabannya ada pada badan kita sendiri. Gelagapan meneh, tambah lebih bingung. Bocah kok ngiring-ngiring. Wes, saiki pertanyaan terakhir. Kalau memang Allah itu ada, detik ini, saat ini Allah ki gek nopo? Pertanyaannya, Allah ki gek ngopo nek saat ini nih? Oh siap. Ket mau kowe menggebus ning ngono saya saiki gentenan. Karena Anda di mimbar, saya anak kecil kalau ngomong di bawah enggak banyak yang dengar. Sekarang gantian Anda duduk di bawah, saya naik ke mimbar. Terpancing yang ngasih pertanyaan tadi turun, Mama Bonifah naik. Ini yang dilakukan Allah sekarang, menghinakan seorang yang tidak percaya Allah dan memuliakan seorang hamba. Anda dari tempat kedudukan yang lebih tinggi sekarang turun menjadi orang yang terhina, dan saya sebagai Allah naik menjadi orang yang luar biasa. Ini kejadian sekitar tahun ke-90 Hijriah. Kalau sekarang 1400 berarti 1400 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Nek ditakoni wong iso jawab. Kita bisa bernegosiasi. Nek iso aja lemah-lemah, artinya apa ya? Kita tetap berani. Berani karena benar, bukan berani karena nekat. Ini nekat itu ya apa? Ini wani gitu. Kepepete. Wani iki wis entuk biji siji. Ning ya aja kewanen. Ini perlu kita pelajari juga. Jadi yang pertama tadi luwes, yang kedua kita harus punya ilmu negosiasi. Kalau dulu namanya ilmu kalah. Kemudian yang ketiga, orientasi kita pada pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ada sesuatu yang perlu perbantuan, kita itu respon cepat, gercep. Ojo dibingke wae. Ampun ayo ono sing nulung. Duh, selek mati anak kok. Kamu harus punya itu, karena trilogi gua salah satunya pelayanan sosial. Saya kemarin nge-share ke Dantor. Saya dapat seperti ini. Mungkin teman-teman tukang kita itu ada yang membutuhkan. Iso poso ning ra iso sahur. Luar biasa loh ini. Iso poso ning ra iso sahur. Posone sahure ning karo mie instan. Ndok siji sak ceplok wae kadang mungkin dibagi karo wong loro karo istri. Lah piye wong itu THR e? Ya saiki diampet-ampet sikit. Biaya puasa, bulan puasa itu 3 kali, 4 kali sampai 5 kali lipat bulan-bulan di luar puasa. Lah percaya susunan di bojo. Tidak. Wah betul ya. Belum mikir le mudik piye, le mulai mara tuwa piye, mulai ngenai sandangan adine. Wah, luar biasa, banyak sekali. Nah, maka ini waktu yang tepat. Kita bantu teman-teman kita yang membutuhkan. Mungkin Gampeng itu ada 100 anggota KOKA yang membutuhkan paling seperempatnya.
Nah, nek yang 75 orang itu mensubsidi 25 orang kan tulang-tulang. Nah, ini teknik sangat berarti bagi teman-teman kita. Lah piye wong gak kon tugas ora tau metu, ya mungkin karena itu gitu. Mungkin karena itu. Selanjutnya, nah ini kemampuan untuk menilai sesuatu dan segera mengambil keputusan. Kira-kira nek ana kaya ngene iki piye? Nah, ini segera harus diselesaikan. Dulu pernah kejadian, Pak Jimin mungkin masih ingat, Masjid Murangan. Masjid Murangan itu waktu itu ceritane Arab dikuasai orang-orang PKS. Jadi orang-orang Muhammadiyah buang, nggak boleh sholat. Alasannya apa? Sama dengan masjid ini. Jadi masjid Murangan itu masjid besar, Murangan. Direnovasi dengan tanpa persetujuan masyarakat. Ngomongnya tanpa persetujuan masyarakat. Enggak boleh, ini harus tutup masjidnya seperti ini. Sampai orang-orang yang masuk dalam kepanitiaan pembangunan semua di depan, enggak boleh pakai masker. 20 pokam, ning 20 loh waktu itu. Gue wis standby nang PDM. Sing nang Murangan itu cuma paling wong 4 ora wong maksimal wong 5 lah. Sak kampung itu wedi kabeh bisa. Ojo mas, jangan masuk. Kenapa? Saya kenal sama Pak RW-nya. Pak RW-nya setiap hari ngopi sama saya. Ojo mas. Wis mas, kanca-kancaku mondok bali sik ya. Kok gak malah remuk. Waktu itu beritanya sudah langsung tersebar. Ada salah satu wartawan, kalau sudah masuk media massa cepat loh. Piye caranya biar ini teredam? Masyarakat Murangan wis keweden loh. Ini nggak sampai orang baca semua pokam hidup Murangan tak wanek-waneknya nelpon pimpinan redaksi medianya. Beliau baru meeting di Bali. Nggak tahu pokoknya hari ini media itu hilang dari medianya jenengan. Berita itu hilang dari media. Jam 1 malam, besoknya udah hilang. Ini kopiannya masih beredar. Ini nggak apa-apa, tapi kan itu sudah. Malam hari ini jadi dia pengen liput, enggak? Udah. Salah tafsir lah. Selanjutnya yang kelima, ini tadi ya, kecepatan mengambil keputusan menilai sesuatu. Ini harus dimiliki anggota lokal. Nah ini kepiye yo? Ya segera lapor komandannya biar komandannya yang umat mikir gitu. Komandannya Raisa ya biar tanya komandan di atasnya atau pimpinan di atasnya, pimpinan Polda Muhammadiyah. Ben segera seperti itu. Ben ora tidak berlarut-larut seperti kejadian Al-Ghifari. Aku udah jadi komandan lah aku. Bisa gitu. Ya harus segera, enggak segera yo. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang media massa itu sering membelokkan masalah. Itu ya. Lanjut yang kelima itu kecerdasan emosional. Yo nek menangani sesuatu jangan pakai emosi. Getak oleh. Nek ojo pakai emosi. Wajib nek getak ya kok kamu mosok pantas. Harus getak. Tapi yo kecerdasan emosinya kita kendalikan. Kemudian yang keenam, nah ini yang saya sampaikan di awal. Pak Projo itu seorang organisator dulu. Bukan leader ya, organisator.
dia bisa memetakan masalah, kemudian bisa oh ini seperti ini, ben tadi. Kalau waktu itu mungkin Pak Projo itu ngambil polisi, mungkin kok kami itu sekarang nggak durek. Kok yang diambil waktu Coklat itu lah, apa satpam? PKAD, kok bukan KKO-nya, kok bukan polisi, kok bukan angkatan udaranya. Angkatan udara soalnya waktu itu cerminnya sudah PKI, bahasa PKI. Tapi Pak Projo waktu itu ngambilnya RPKAD. Paskas ya. Luar biasa. Tahu. Paskas. Kemampuan ya, karena kemampuan mengkoordinasi dan mengkomunikasikan komponen yang ada untuk bisa menjalankan kerjasama. Mas Toro, Mas Tabah ini tukang Provokator nih dan masukkan ke sana gitu. Sehingga wedang, nah ini sama sih Mas Brahim boleh dana Mas. Seperti itu, kemampuan kita untuk memilih dan memilah teman-teman mana ya anak terus wonge di wah gak nek kok gini ojo dikasih tugas ini ya, jangan dikasih itu. Nah kowe saya mau bantu apa dulu nek kumpul-kumpul tukang mau ada acara mau ada diksar apalagi golek dana wah angel caranya gimana ya wis dipetakan benamu ngasih makan hari pertama makan malam, hari kedua makan paginya golek ini lumpuh makan selesai. Pembicara apa golek tembak kono Pak ini butuh pembicara untuk ini jenengan katulan untuk memberi materi ini gratisan. Wah apa sih seperti itu. Yang penting bisa jalan nih ya orang ngoyo. Kemudian bisa dimaksimalkan betul. Nek kurang danane bisa nggo tuku seragam atau untuk beli peralatan untuk latihan. Ini yang perlu dibutuhkan kemampuan-kemampuan seperti itu. Selanjutnya baru kemudian ketika sudah bisa mengorganisasi perlu manajer leader. Tidak setiap orang punya kemampuan ini bisa dipelajari dan bisa dilatih. Nah, wis arune di dhewe dan wis apa gawan bayine di dhewe. Tapi ini bisa dilatih. Semua orang nyatane nyuwun sewu. Panglima TNI sekarang seperti apa? Kita ora bakat dan ora posture dadi panglima, nyatane dadi panglima. Nyatane dadi panglima. Semuanya bisa dilatih. Jadi semua ilmu tentang leader ini harus bisa kita miliki. Selanjutnya yang ke-8, kreativitas. Ben iso kegiatan itu selalu ada, menarik, itu harus bagaimana tau. Jadi kudu kreatif. Jadi anak muda sekarang harus kreatif. Jangan kemudian plok-plok. Ini kemampuan yang luar biasa. Tidak dimiliki semua orang. Ini bisa dilatih juga. Jangan apa ya istilahnya minder. Kreatif itu berani menampilkan sesuatu yang baru. Aku nak ngene ku ya as, luwih. Sing penting beda, kreatif. Selanjutnya yang ke-9, agak cepat aja berpikir kritis. Habis ini terus ini api ini. Kemudian muncul ide-ide baru. Atau muncul usulan-usulan baru. Nek ngene piye ndak? Biar teman-teman Kokam itu tambah semangat nek nambahi ngene. Ini perlu dimiliki setiap anggota Kokam. Pikirannya rada ecer. Yang terakhir ini agak berat, yaitu memecahkan masalah yang kompleks. Kalau
sistem pengkaderan AMM ini level 3 sudah. Jadi level 1 itu pengkaderan dasar, level 2 itu tentang masih organisasi ya, ini masuk ke tataran ketiga, level 3 biasanya sudah tingkat wilayah. Ini problem solving yang luar biasa, multitasking dan kompleks, pokoknya ruwet mengurai benang kusut yang sudah ya, seperti ini sekarang. Jadi kok kami itu malah dibawa kemana? Ini butuh pemikiran teman-teman kokam ya, yang sekarang masuk era 4.0. Nggak bisa kok kemudian satu arah selesaikan, ya diramuki satu-satu. Ya nggak bisa satu tindakan itu menyelesaikan 1, 2, 3 masalah sekaligus rampung. Ini yang agak susah untuk dimiliki teman-teman sekarang. Maka yang paling memungkinkan menurut saya, bikin markas, kerap-kerap kumpul, kerap-kerap ketemu, kerap-kerap diskusi. Ini nanti muncul keahlian-keahlian. Muncul kemudian kita bisa memiliki kemampuan-kemampuan. Membaca situasi itu kalau tidak dilatih kita nggak tahu, kita nggak bisa. Kok ngerti nek gini seperti Kang Ibrahim tadi, kok iso ngerti nek ngono kuwi ana LDI podol ketok podol-podolnya cadaran belum tentu dia orang Syiah. Saiki nek kita lihat satu persatu orang yang jamaah di masjid ini saja, atau nggak usah jamaah, di antara kita di sini aja, nek sholat belum mesti orang sing podo kok, cara wudunya belum sama kok, itu sepele loh, wudu orang sing bajisnya cukup dingin, yang penting ada misalnya, ada sing cukup sampai di mata kaki, orang sing membutuhkan ukur, orang sing pegang kamu ping telu, orang sing pisang, orang sing masukkan air ke hidung, orang sing kurang butuh kabeh yang ikut dengan terus. Itu juga pelajaran yang perlu kita jane yo kudu dipelajari. Ning nek semua dipelajari kita kuat banget yo. Nah, itu kita bagilah. Nah. Apa jadi kok kamu? Tapi mana nanti kita pilih yang paling penting, kemudian kita distribusikan, kita ajar. Di nasional, kokam DIY itu wis ketoknya paling mantap. Ketika diskusi di grup WA kokam nasional, sing ngomong wis wong DIY wis liyane ketoknya mantap. Bahkan kemarin di Ksar Sleman itu yang jauh dari mana Pak Suti? Yang mau ikut kemarin? Ternate. Maluku ya? Dari Maluku. Mau ikut ke sini. Belum Kalimantan ya Pak Suti ya? Gak pengen langsung tahu ke sini. Kenapa? Karena di sana juga ada. Masih jarang sekali. Masalah-masalah itu ketemu ketika kita nanti tidak berada di lapangan. Nah ini piye? Ini kepiye? Maka sering-sering kita latihan. Dan latihan ya aja ming sak jam 2 jam. Bar. Eman-eman lek lumpuke kan. Saya punya ngen-ngen. Yo nek misale kaya minggir, moyudan, seyegan sing cerak-cerak itu kumpul misalnya setiap Ahad pertama atau Ahad Ganjil. Ngopo nek lapangan lah, ngopo kumpul, yang penting kumpul sithik. Mbungku mangan, mbungku ngopo. Seperti kemarin sudah bagus, ada dapur umum, ada pelatihan DU di Diksar, baru kali ini loh seperti itu. Ini kelanjutannya terus piye ya? Betul ini dipikirkan, kritisnya muncul kan? Terus piye? Kritisnya betul muncul kan? Ide lagi. Nah ya aja ngerokok, kita dulu pernah ngerokok ya Pak Suti ya. Iya pernah. Jadi dulu pernah sudah kokam semua itu di jadwal.
sudah membuat jadwal pelatihan sampai rigid. Bulan pertama latihan ini, bulan kedua latihan ini. Nah, baru sampai pelatihan kedua, mau latihan ketiga tentang pemadam kebakaran. Kowe iki ndek dana piro? Nek nekake pemadam kebakaran ini kudu ndek dana semene. Ya engko golek to. Lah golek kapan? Karo sapa? Nek ngendi? Jaluk sapa? Ya wis. Padahal baru mau jalan. Jadi pelatihan pertama, kedua, dulu di PDM kalau ada yang masih ingat ada pelatihan tentang intelijen. Ya, ada intelijen terus SAR air. Nah, baru ketiga itu kita mau tentang pemadam kebakaran. Bubar. Ini waktu itu memang kondisinya memang agak susah. Nah ini makanya sekarang bisa mungkin dari Gamping nanti memakai cabang-cabang yang lain. Bukan Deko kami dilanjutkan nanti so nyetrum Depok, nyetrum yang lain. Kapan kita bisa mengumpulkan yang kira-kira konco-konco bisa ngumpul? Nah Ramadan ini semuanya dimudahkan insya Allah. Setan aja di bulan 2. Berarti nek sing ngeyel ya luwi saka setan. Makanya kita berat. Karena tidak ada setan. Wis kulino ora diganggu setan. Setannya wis kalah, nah kita bisa hidup. Itu saja mungkin dari saya sedikit tentang hirup bangun hirup. Nek orang ngono kuwi ya ora ndak akan bangun. Bikin kebanggaan kita terhadap kokam dulu. Kita itu kokam, kita merasa memiliki, kita bangga, kita bangun bareng-bareng. Tapi kalau kita memiliki saja sudah tidak ada rasa memiliki, ya wis. Wah, ini cacah kokam. Meskipun sudah sepuh, kayak Pak Jimin itu ya, Pak Jimin mending turu nang omah bisa tadi disampaikan Pak Dokter itu. Enggak, kita bagaimana bisa. Nah, yang agak kurang itu memang sekarang komunikasi ya. Nah ini bagaimana kita menyampaikan komunikasi kepada teman-teman kita. Sing ra anu yo, sing ra tau ketok yo didatangi kemudian bijak. Nek perlu dibonceng. Saya tuh dulu bonceng ke Jombor itu ngampiri ke Gambol dulu. Di sekolah seyegan, sekolah tempel, neng Gambol bonceng ke tekan PDM tuh mulai balik ke neng Gambol gak mulai. Hitung-hitung saya ini 30 kilo ya. Bensin 2 liter. Gambol sinten dan? Terus tuh dan Bawa nama anu lah. Bisa disuwani ngono lho. yuk dulu sempat luar biasa. Tapi yo jadi sampai dulu sama Pak Susi Gamol. Dengar ya Pak Susi Gamol ki HP-ne nek ro iki luwih HP iki. Zaman dulu HP-ne isih poliponik karetan lho. Seorang dewan waktu itu lho. Saya kesana minta sangu HP-ne karetan. Padahal waktu itu dewan. Karo HP ku itu HP. Waktu itu ya dewan lho. Buah HP-ne kira saya enggak tahu. Akui. Gitu ya dari saya untuk bisa memakai semangat teman-teman malam hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Banyak kesalahan, kekurangan saya mohon maaf sebesarnya. Bila taufiq wal hidayah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Danenka yang telah memberikan materi malam hari ini yang sangat luar biasa sekali kepada kita semua. Yang intinya dari materi Danenka tadi adalah bagaimana kita itu memiliki jiwa kokam dan bagaimana kita itu punya rasa yang super istimewa terhadap kokam. Disitulah nanti kita bisa banyak belajar, banyak menimba ilmu, manapun ada ilmu terkait dengan kokaman, kita bisa mendatangi majelis tertentu. Mungkin Danenka ada
pertanyaan ini yang Iya, monggo. Ada buku 4 nih gue. Empat gitu. Ada empat pertanyaan. Monggo silakan. Warak toh. Mungkin aku menang dengan ngarepe Tarwa. Terus mulai Terkait dengan Anda materi yang dari aku disampaikan tak atau mungkin juga terkait dengan harus ini kekokaman dari kan. Nah, terkait dengan kesiapsiagaan, atribut dan lain sebagainya. Monggo silakan. Ada 4 kata simpang ya.